Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Mafira Suci Nuwais. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo semester 7, Prodi D4 Kebidanan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengembangan kepribadian dan profesionalisme kebidanan. Silakan nonton. Profesionalisme bidan mengembangkan kepribadian yang dimiliki dengan memaksimalkan potensi pribadi melalui pengembangan konsep diri, peningkatan citra diri, harga diri, komunikasi, kepercayaan diri, dan pribadi yang utuh atau karakter untuk mencapai efektivitas dan kesuksesan serta bagaimana aplikasinya dalam bidan. Nah, kemudian ada macam-macam kepribadian atau tipe-tipe kepribadian. Yang pertama itu sanguinis atau menyenangkan, melankolis siap, koleris jalanku, dan flegmatis mudah. Kemudian ada tujuannya, yaitu menjadi pribadi yang baik, menambah pribadi yang baik, mengurangi yang negatif, kemudian menjadi bidan yang profesional. Kemudian, individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seorang yang melakukan hal-hal yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia, dan mengoptimalkan potensi dirinya disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasi. Kemudian ada kualitas karakter. Yang pertama itu ketulusan, kemudian kerendahan hati, kesetiaan, positive thinking, keceriaan, bertanggung jawab, percaya diri, kesetiaan jiwa, easygoing, kemudian empati. Kemudian profesional artinya berkarakter yang mengutamakan sikap, attitude, dan ilmu. Kemudian ada indikator rujukan saat persalinan, pasien lemah berdasarkan data subjektif dan objektif. Kemudian jika pasien mengatakan lemah, namun data objektifnya normal, disinilah skill komunikasi dilakukan. Kemudian profesional pemberi asuhan atau PPA harus menempuh pendidikan profesi yang boleh memberi layanan langsung kepada pasien. Kemudian indikator profesi bidan ada dua, yaitu IMD dan PMK. Nah, bidan profesional bekerja sesuai dengan potensinya, yaitu bekerja secara optimal dalam konteks kompetensinya. Kemudian ada kepribadian sukses. Yang pertama itu pemikiran benih dalam benak, maka pemikiran akan merespon. Kemudian perkataan tegas mengemukakan pendapat tanpa melukai lawan. Kemudian tindakan tidak membahas hal-hal buruk yang dilakukan kepada kita. Kemudian kebiasaan, lakukan kebiasaan maka hidupmu akan baik. Kemudian karakter, jangan ragu atau takut, buat baik karena semua disaksikan atau dibalas Allah. Kemudian takdir, berbuat baik sesungguhnya akan membuat baik pada diri kita sendiri. Kemudian ada perkembangan kepribadian, berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu secara Anda menampilkan diri atau tampak sisi luar dari persepsi orang lain. Nah, kemudian ada pengenalan diri. Pengenalan diri merupakan suatu daya upaya seorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri untuk dapat merespon dengan tepat tuntunan yang muncul dari dalam maupun dari luar diri. Kemudian, mereka tidak pernah menyerah untuk mencari jawaban atau solusi dari semua masalah yang tengah dihadapi. Orang sukses memiliki kepikiran kreatif dan unik serta selalu mencari cara, sedangkan orang gagal justru dialah yang biasanya menjadi bagian dari penyebabnya. Kemudian ada kecerdasan emosional, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan yang lain di sekitarnya. Kemudian, bidan yang berkarakter adalah bidan yang mampu rasa empati, percaya diri, bertanggung jawab, rendah diri dan rendah hati, dan tulus untuk menjalankan tugasnya sebagai bidan. Kemudian, motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan suatu
pembelajaran dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat dan mencapai tujuannya menurut Atmoko dan Hidayat tahun 2014. Kemudian di sini ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu dan kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Networking adalah tentang bagaimana memelihara dan membangun jaringan dalam waktu jangka dan saling menguntungkan satu sama lain. Networking diri sendiri menganggap penting bagi perkembangan karir karena memiliki banyak manfaat. Nah, kemudian di sini ada etika. Etika adalah konsep tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruk. Etos kerja adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat di tempat kerja. Nah, kepemimpinan kualitas pada dasarnya merupakan suatu proses pengaruh untuk perbaikan kualitas, di mana pemimpin mencoba mempengaruhi bawahannya untuk melakukan apa yang dipandang penting oleh si pemimpin. Nah, di sini ada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres, di mana tujuannya untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik pengelolaan stres, hingga orang lebih baik dalam menguasai stres dan dalam kehidupannya. Nah, di sini yang terakhir, manajemen konflik adalah merupakan proses pengelolaan konflik dengan menyusun strategi yang dimana dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian, terima kasih.